Hai guys, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang pembahasan dari beberapa kuis perpajakan 2. Perpajakan 1 yang ada di kelas, khususnya yang ada di kelas gue ya guys, di PKN-STAN. Oke, ini untuk persiapan menghadapi UTS ya, tes. Oke, kita akan mulai masuk ke kuis untuk pertemuan kedua nih guys. Pembahasannya apa sih waktu itu? Kita tentang pengantar perpajakan ya, atau pengantar hukum pajak. Oke. PT ABC mencoba mengecilkan PPh yang harus ia bayar dengan cara menjual barang ke perusahaan afiliasi Singapura dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar wajar. Hal ini menyebabkan pajak yang dibayar PT ABC menjadi lebih kecil. Hal yang dilakukan PT ABC merupakan, ini adalah tax avoidance ya guys. Ini adalah transfer pricing dan itu merupakan salah satu skema dari tax avoidance. Cukai atau atas minuman keras merupakan salah satu penerapan fungsi pajak, yaitu reguleran ya, mengatur. Adanya PPh pasal 21 merupakan salah satu penerapan dari prinsip convenience of payment ya, convenience of payment ya, kenyamanan untuk membayar ya, karena pemotongan ini kan sifatnya adalah pot-pot. PPh merupakan contoh dari pajak langsung. Ya, PPh itu adalah pajak langsung. PPh itu pajak langsung, pajak pusat, dan pajak subjektif. PPN merupakan contoh dari pajak objektif, dan dia adalah pajak tidak langsung juga. Pajak dan bermotor merupakan contoh dari pajak daerah. PP pasal 25 merupakan salah satu penerapan dari stelsel fiktif ya, stelsel fiktif. Ya, karena dia menggunakan perhitungan tahun sebelumnya untuk perhitungan pajak di tahun ini, seperti itu. Sistem pemungutan PP pasal 23 merupakan penerapan dari sistem pemungutan withholding system. Ya, dia adalah pemotongan dan pemungutan. PBB merupakan salah satu penerapan dari sistem pemungutan official assessment system. Ya. Dan terakhir, PT ABC menyembunyikan sebagian penjualan pada tahun 2019, di mana PT ABC hanya melaporkan penjualan sebesar 100 miliar di setiap tahunan. Padahal faktanya ia mendapatkan penjualan sebesar 500 miliar pada tahun 2019. Hal yang dilakukan PT ABC merupakan tax evasion. Ya, karena ini adalah pidana nih guys. Ini menyembunyikan pajak ya. Menyembunyikan omset, seperti itu. Kemudian kita masuk kuis pertemuan ketiga. Kita lihat di sini. Di bawah ini yang wajib pembukuan, kecuali PT ABC memiliki omset 8 miliar per tahun, ini jelas wajib karena badan ya. CVBCD memiliki omset 3 miliar per tahun, jelas wajib ya karena dia WP badan. Pak Joni, pegawai PT ABC, memiliki penghasilan 10 miliar per tahun, meskipun 10 miliar tapi dia adalah pegawai. Pegawai tidak wajib pembukuan. Itu jawabannya C. PT ABC ingin membayar kurang bayar yang terdapat pada SPT masa pasal 23 bulan Maret 2019. Satu pembayaran kurang bayar SPT masa tersebut adalah, ini kan SPT masa pasal 23 ya, bulan Maret 2019. Jatuh temponya adalah tanggal 20 April. Ini pembayaran berarti 10 April 2019. Pak Agus melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi 2018 pada tanggal 20 Mei 2019 dengan kurang bayar senilai 100 juta. Kurang bayar tersebut dibayar pada tanggal 19 Mei 2020. Sanksi atas keterlambatan pembayaran tersebut adalah, di sini berarti ini sih Pak Agus merupakan seperti keterlambatan pembayaran ya. Ini soal salah nih sebenarnya nih. Ini harusnya 19 Mei 2019 ya. Sanksi atas keterlambatan pembayaran tersebut adalah, nah di sini guys sebetulnya ini berarti kan dia telat bayar ya. Telat bayar. Dia harusnya bayarnya kapan sih? Maksimal Maret ya. 31 Maret 2019. Nah, sedangkan dia di sini bayarnya adalah 19 Mei, berarti dia telat 2 bulan. Berarti 2 dikali 2%,
gitu kan, dikali 100 juta. Gitu ya, jawabannya adalah 4 juta. 4 juta ini apa? Bunga guys, bukan denda ya, bunga. Jadi jawabannya tidak ada, salah semua ya, karena harusnya bunga 4 juta. Selanjutnya PTHIJ, CVIJ membayarkan PPh pasal 4 ayat 2 terkait PP 23 tahun 2018. PP pasal 4 ayat 2 yang dibayar sendiri ya, bukan pemotongan. Untuk bulan Februari 2019 pada tanggal 12 Maret 2019 sebesar 10 juta. Berapakah sanksi yang harus dikenakan kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran? Pertanyaannya ini apakah telat? Jawabannya tidak ya, karena dia maksimal bayar tanggal 15 Maret 2019. Berarti 0 ya, karena tidak telat. Pak Tony, ini kan ditanya sanksi keterlambatan pembayaran ya, karena dia tidak telat maka nggak ada sanksi. Pak Tony memulai usaha untuk berdagang pecel ayam di dekat rumahnya tanggal 10 April 2018. Karena dagangannya laris pada tanggal 8 Agustus 2018, penghasilan neto Pak Tony telah melebihi PTKP Pak Tony. Tanggal berapakah maksimal Pak Tony harus ber-NPWP? Jawabannya adalah 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Jadi kalau usahanya tanggal 10 April mulainya, berarti maksimal ber-NPWP adalah 10 Mei 2018. Karena dia adalah pedagang ya, atau pengusaha. Kemudian yang keenam, PTDF melaporkan SPT masa PPh pasal 21 masa Agustus 2019 pada tanggal 13 November 2019 dengan kurang bayar senilai 10 juta. Kurang bayar tersebut dibayarkan pada tanggal 9 November 2019. Berapakah sanksi atas kelambatan pelaporan dari soal di atas? Di sini telat lapor PPh pasal 21. Telat lapor ya, berarti denda 100.000. PTDF melaporkan SPT masa pasal 21 masa Agustus 2019 pada tanggal 13 November 2019 dengan kurang bayar senilai 10 juta. Kurang bayar tersebut dibayarkan pada tanggal 9 November 2019. Berapakah sanksi atas kelambatan pembayaran dari soal di atas? Ini kan SPT masa 21 masa Agustus ya. Berarti kan dia harus lapor itu bayar ya. Bayar tuh maksimal tanggal 10 September 2019 gitu ya. Nah, di sini dia baru bayar tanggal 9 November. Berarti telatnya berapa bulan? September, Oktober, November. Berarti 2 bulan ya, 1 bulan. 2 bulan. Berarti 2% dikali 2 bulan ya, dikali 10 juta 400.000. Nah, ini 400.000 ini apa? Bunga. Jadi bunga 400.000. Oke, soal 8, PTDF sedang dalam proses pemeriksaan SPT tahunan PPh badan. Namun PTDF ingin mengoreksi SPT tahunan PPh badan yang sedang diperiksa tersebut. Prosedur yang dapat ditempuh PTDF adalah, ini karena sudah melalui proses pemeriksaan, maka pasal 8 ayat 4 pengungkapan kebenaran pengisian SPT. SPT LB yang wajib dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pengambilan pembayaran pajak atas adalah SPT LB sesuai pasal 17B ya. Pasal 17B Undang-Undang KUP. Jadi jawabannya salah semua. 10. Proses yang dilakukan jika wajib pajak melakukan pelanggaran administrasi adalah ini pidana. Jadi jawabannya adalah pemeriksaan ya. Oke, itu untuk pertemuan ke-4. Sekarang kita mulai pertemuan ke-3, Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-4. Pertemuan ke-4 kita akan lihat di sini, guys. SKPKB terbit pada tanggal 25 Januari 2019. Jika pada tanggal 24 Juni 2019 wajib pajak ingin melakukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan? Ini kan Juni ya, dia sudah lebih dari 3 bulan. Otomatis dia nggak mungkin keberatan. Banding juga nggak mungkin, karena banding itu setelah keberatan. Jadi jawaban yang benar adalah bisa melakukan upaya hukum, yaitu permohonan penghapusan sanksi administrasi, masih bisa, pasal 36 ayat 1 huruf A. Oke, kemudian pertanyaan kedua, PT CDE melaporkan SPT masa PPN masa Juni 2019 pada tanggal 30 Juli 2019.
dengan kurang bayar 100 juta. Jika atas SPT tersebut diperiksa dan pada SKPKB kurang bayar di SPT bertambah dari 100 menjadi 150, maka sanksi yang dikenakan atas SKPKB diterbitkan apabila SKPKB diterbitkan tanggal 25 Mei 2020 adalah, nah, ini kan SKPKB ya, itu dia dihitungnya dari akhir masa pajak. Ini kan masa Juni nih, berarti dihitungnya dari 1 Juli, itu sudah dihitung sanksi. Nah, jika atas SPT tersebut diperiksa dan oleh SKPKB kurang bayar, nah kurang bayar bertambah dari 100 jadi 150 ya, berarti 50 juta itu pokoknya. Ya kan? Sanksinya berarti dikali di sini kan 25 Mei 2020 ya. Berarti dari Juli ya, dari Juli sampai Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dikali 11 bulan ya, dikali 11 bulan dikali 2% ya, berarti 22% dikali 50 juta itu adalah 11 juta. Ini apa? Bunga 11 juta. Jawabannya adalah bunga 11 juta ya. Oke. PT ABC melaporkan SPT masa PPN masa April 2019 dengan kurang bayar senilai 20 juta dan dibayar tanggal 20 Mei 2019. Pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh DJP, diketahui bahwa PT ABC melakukan penjualan senilai 50 juta yang belum dibuat faktur pajaknya dan belum dilakukan pungutan PPN. Oleh karena itu, atas PT ABC ditemukan STP tanggal 25 Juli 2019 dengan sanksi. Nah, ini sanksinya 2% dikali DPP ya. Berarti 2% dikali DPP. DPP-nya adalah 50 juta. Jadi jawabannya adalah 1 juta. Ini apa? Bukan bunga tapi denda. Denda 1 juta. Dalam hal terdapat kesalahan nomor NPWP dalam SKP yang diterbitkan, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atas SKP pasal 16 Undang-Undang KUP. Kemudian nomor 5, di bawah ini bisa diajukan permohonan keberatan kecuali SKPKB bisa, SKPLB bisa, STP tidak bisa. Ya, jadi jawabannya adalah STP kecuali ya. Di bawah ini yang bisa diajukan permohonan banding adalah hanya SK keberatan. Kemudian atas PT ACD sedang dilakukan penyidikan pajak dan diketahui bahwa pajak yang masih harus dibayar adalah senilai 1 miliar. Jika atas penyidikan ini belum diajukan penuntutan ke pengadilan, maka PT ACD bersedia membayar jumlah tersebut, maka sanksi yang akan dikenakan adalah sanksinya itu adalah 4 kali pajak terutang ya. Jadi 400% sanksinya. Berarti 4 miliar. Ya, sanksinya adalah 4 miliar. Jawabannya salah semua, tidak ada ya. Kemudian pertanyaan ke-8, PT ABC melaporkan SPT tahunan PPh Badan tahun 2019 pada tanggal 3 Maret 2019 dengan kurang bayarnya adalah 200 juta. Kurang bayar tersebut dilunasi tanggal 2 Maret 2019. Berarti nggak telat ya. Atas SPT tersebut dilakukan pemeriksaan, namun PT ABC tidak mau memberikan dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pajak yang masih harus dibayar adalah 50 juta. Jika SKPKB terbit tanggal 2 Juni 2020, maka sanksi yang dikenakan adalah, ini sanksinya 50% guys. Kenaikan 50%. Kenapa? Karena di sini WP tidak memberikan dokumen. Artinya dia tidak memenuhi kewajiban di pasal 28 dan pasal 29. Kenaikannya adalah 50%. Karena dia adalah SPT PPh Badan. Ya, kalau PPN 100%. Kalau PPh Potput 100% juga. Nah, jadi jawabannya adalah kenaikan 50%. Berarti 50% dikali 50 juta. Kenaikan 25 juta. Kemudian PT ABC diterbitkan SKPKB tanggal 6 Agustus 2019 dengan kurang bayar senilai 100 juta. Atas kurang bayar tersebut telah dibayar 10 juta dan PT ABC mengajukan keberatan. Jika dalam SK keberatan kurang bayar bertambah dari sebelumnya 100 juta menjadi 150 juta, maka sanksi yang dikenakan
kepada PT ABC adalah nah, di sini kalau kita lihat ya. Nah, di sini kan kita lihat nih. 140 juta ya, itu berarti SKPKB-nya. Sedangkan yang sudah dibayar berapa? Yang dibayar tuh adalah 10 juta kan? 10 juta. Berarti pokoknya masih sisa 140 juta. Nah, sanksi di keberatan itu adalah 50%. Berarti 70 juta. Berupa apa sanksinya ini? Sanksinya adalah sanksi denda 70%. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui PT ABC melaporkan penjualan ekspor yang seharusnya penjualan lokal senilai 400 juta. Jika tarif PPN atas penjualan lokal adalah 10% dan tarif PPN atas penjualan ekspor adalah 0%, maka sanksi pada SKPKB yang diterbitkan atas pemeriksaan tersebut adalah ya. Jadi di sini guys, ya. Kalau dia ini kan berarti masuknya ke WP itu melaporkan penjualan yang tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Ya, itu sanksi apa? Sanksi itu adalah sanksi berupa kenaikan, guys, 100%, ya. Dari pajaknya. Nah, pajaknya berapa kan? Di sini kan yang dia melaporkan penjualan ekspor yang seharusnya penjualan lokal senilai 400 juta. Nah, 400 juta ini dia tidak dibayar PPN-nya karena dia bilang ini adalah ekspor sehingga kena tarif 0% yang tidak bayar PPN-nya. Nah, padahal harusnya kan bayar PPN-nya tuh. PPN-nya adalah 10% dari 400 juta, yaitu 40 juta. Nah, 40 juta ini pokoknya kan. Nah, pokoknya adalah 40 juta. Sanksinya berapa? Sanksinya adalah 100% dari 40 juta. Berarti jawabannya adalah 40 juta. Ya. 40 juta berupa kenaikan 40 juta. Gitu, guys. Oke, kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.